khidmat, anak-anakku khidmat, mana yang lain khidmat, para santri semuanya, insyaallah mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah SWT. Juga para ibu wali santri mudah-mudahan juga senantiasa sehat dan berkah. Pagi yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini, kita kembali meneruskan kajian kita kitab kitab Minhajul Muta'allim karangan Imam Al-Ghazali, sampai pada bab kemarin apa itu? At-Mutakabbir ya. At-Mutakabbiri alal baca At-Mutakabbiri alal muallimi. Tidak boleh takabur kepada siapa? Kepada muallim, kepada guru. Tafwidul muallim udah belum? Udah. Hah? Benar ini kan, terakhir itu ada mutakabbir. Wa yajibu 'alal muta'allim, wajib bagi seorang santri penuntut ilmu, alla yatakabbaru 'alal muallimi. Ya, wajib bagi seorang santri apa? Supaya tidak berlaku takabur kepada guru itu ya. Nggak boleh. Gimana mau dapat ilmu ya. Wala yata'ammaru alaihi, dan jangan apa ini kemarin artinya, dan jangan memerintah kepadanya, jangan menyuruh-nyuruh kepada guru. Ustazah tolong ambilin ini dong. Ya kalau yang nyuruh kakak lain lagi gitu kan. Santrinya, ustazah tolong di sini dulu. Ustazah tolong, ustazah yang di sana. Ustazah tolong ambilin makan saya. Ustazah minta sandal saya dirapihin sana. Oh, santri gendeng. Santri gemblong. Enggak boleh ya nyuruh-nyuruh gurunya. Bal yulki zamanul ikhtiyari alaih. Ya, dari apa yang dipilihkan guru ya. Tetapi apa yang dipilihkan guru ya udah ikuti gitu. Lanjut as-safaru fi talabil ilmi. Safar, mana safar? Ya. Jalan-jalan. Perjalanan. Bagus tuh. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Perjalanan untuk ilmu memang menyedihkan, bukan menyedihkan apa, tapi memang berat. As-safaru fi talabil ilmi, perjalanan dalam menuntut ilmu. Pergi untuk menuntut ilmu. Masya Allah, kalian ini sebenarnya ini udah kalian jalanin semua ini. Kalian pergi menuntut ilmu dari rumah kan? Masya Allah. Kata Imam Syafi'i apa yang pertama sering kakak sampaikan pada waktu awal-awal pertemuan atau biasanya kalau lagi ada santri baru? Safir, dari kata-kata safar ya. Safir, suruh pergi memang, suruh merantau. Safir tajid, safir tajid, wadon amman tufa rikuhu wan safain naladi dalaisi bin nasobi. Ini syair Imam Syafi'i khusus penasihat untuk para penuntut ilmu, supaya safir, pergilah kalian
Pergi apa? Untuk menuntut ilmu. Safir tajid iwadan, maka kamu akan mendapatkan iwadan, ganti dari apa yang kamu tinggalkan. Kalian ninggalin bapak ibu kan di rumah? Halo? Kalian ninggalkan bapak ibu kalian? Di sini ketemu bapak-bapak, ibu-ibu. Ada Pak Yani, ada Bu Indah, ya kan? Ada Bu Ustazah, ada Pak Ustadz, ada Abi, ada Umi. Kamu ninggalkan kakak. Di sini ada kakak, Kak Suswan. Di sini ada kakak yang lain. Ninggalkan adik. Di sini ada adik-adik juga. Adik siapa? Adik siapa? Adik Zafira. Ya, adik di bawah kalian yang besar ada. Ada adik Zafira, ada adik Soleha, ada Safa, ada adik Nauzat. Ada adik-adik sini. Apa yang kamu tinggalkan? Makanan. Di sini ada makanan. Bu dapur, ya ada bu dapur. Semuanya ada. Jadi apa yang kamu tinggalkan dikasih diganti sama Allah, diganti. Nah, iwadan. Ya, fangsab, maka berlelah-lelah ya. Karena sesungguhnya kelelahan, kepayahan itu, ya, kesuksesan itu terletak di setelah kalian mengalami kesusah payahan. Amal ladzatu illa ba'da ta'bi. Adanya kenikmatan, kesungguhan itu setelah kesuksesan itu setelah kalian membayar dengan cara apa? Susah payah. Maka dulu orang Gontor, Kiai Gontor mengatakan, "Nak, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati mati saja." Itu supaya tertanam dalam diri kita, supaya tertanam pada diri santri. Jangan menyak-menyek. Ngerti menyak-menyek gak kamu? Apa itu? Ya kayak begitu dah. Ya. Berani hidup, tak takut mati. Iya, begitu juga kalian nuntut ilmu, berani pergi menuntut ilmu. Gitu. Jangan sampai di tempatmu sendiri aja, nggak kemana-mana. Maka ada makalah yang mengatakan apa? Ada mahfudzat, ada yang mengatakan apa? Rubba, tulis tuh. Rubba ba'idin anfa'u min qaribin. Waktu ini dulu Ustaz dapat mahfudzat masih kecil tuh. Rubba ba'idin anfa'u min qaribin. Seringnya atau kadang-kadang yang jauh itu lebih bermanfaat daripada yang dekat. Jadi merantaulah, biar tahu, kata Ustazah Mistorono yang Aceh paling jauh itu. Merantaulah biar kamu tahu gimana, ya. Biar tahu apa? Beli tiket pesawat. Kalau pas mau pulang, biar tahu rasanya kamu. Atau yang lain, ngantri ini itu dan sebagainya. Yang jauh kayak gitu. Rubba ba'idin, kadang-kadang jauh lebih bermanfaat daripada yang dekat. Maka begitu supaya kalian keluar dari daerahmu. Ya ada juga yang orang sukses di situ juga ada, belajar di tempatnya sendiri juga ada juga. Tapi seringnya lihatlah para anak-anak kiai misalnya atau ini, dia punya pondok sendiri, nggak dipondokin di tempatnya dia, tapi disuruh keluar. Ini ada Bang Duha, Bang Koid, pergi di mana pondoknya? Kenapa nggak di sini? Rubba ba'idin anfa'u min qaribin. Merantau. Ustaz Yani jauh banget. Apa di Kalimantan gak ada pesantren? Banyak. Iya memang gitu.
Cuma di Tuban nggak ada lah, banyak pesantren di Tuban, Jawa Timur. Nah, ada lagi yang jauh? Ada yang dari luar negeri? Hah? Itu ini dari luar angkasa di belakang. Nah, nih, apa? Makanya dari luar ini Bekasi itu planet. Nah, jadi safir memang suruh pergi, memang begitu ada perintah dalam menuntut ilmu. Ya, lebih. As-safar ini perjalanan atau healing menuntut dalam menuntut ilmu. Wayang bagi lil muta'alim sayugjanya seorang santri ayyukallila ala ikahu. Apa ini? Al-qatan itu apa ini istilahnya? Supaya tidak banyak hal-hal yang merepotkan dalam dirinya, tidak terlalu banyak hal-hal yang mengganggu dirinya. Ya, kalian disuruh pergi menuntut ilmu itu supaya apa yang melekat dalam diri kalian itu kamu tinggalkan. Apa misalnya? Sebelum kalian mondok apa yang melekat pada diri kalian? Wape, setan gepeng. Apalagi? Ya apa-apa yang melekat dalam diri kalian itu supaya diminimalisir. Supaya kalau bisa ditinggalkan. Waya ba'du an watonihi. Supaya kalian menjauh dari waton. Mana waton? Hubbul waton minal iman. Mana waton? Tanah air. Bisa diartikan negara, bisa diartikan juga daerah atau kampungmu. Supaya kalian menjauh dari tempat lahirmu, apa itu? Kampungmu. Kampungmu mana? Sukabumi. Oh, kamu dari Sukabumi, supaya kamu meninggalkan Sukabumi. Apa-apa yang melekat yang ada di Sukabumi, ya, apa-apa yang gumantung, apa-apa yang terikat terkait yang ada di Sukabumi, supaya kalian minimalisir, supaya kalian tinggalkan, supaya kalian menjauh dari Sukabumi. Ya, yang jauh. Kamu dari mana? Ya, kamu dari mana? Nah, Citayam. Supaya kalian tinggalkan Citayam. Lagian ada apa sih di Citayam? Macetnya ada. Ya, supaya apa aja yang kamu senang di mana? Citayam itu ya supaya kamu nggak terkait, supaya kamu nggak tergantung dengan apa yang ada di sana, supaya kalian pergi menjauh dari tempat kalian, daerah kalian itu. Nah, hatta yatafarragu qalbuhu lil ilmi, sehingga kosong hatinya. Nah, sehingga hatimu itu kosong, jiwamu itu kosong untuk yang memang dibutuhkan untuk ilmu. Ya, apa yang tadi, apa-apa yang melekat alaqah tadi, alaikohu tadi, melekat yang ada dalam diri kalian, di tempat kalian, supaya kalian menjauh dari daerah kalian, supaya apa, kosong, ada kekosongan dalam jiwamu, ada kekosongan dalam hatimu, supaya itu diperuntukkan untuk ilmu, fokus nanti, gitu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam surat apa itu? Al-Ahzab ayat berapa? Ayat 4 ya. Ayat 4, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Apa lanjutannya? Gimana ya? Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Tuh. Nah, itu dalilnya ini, tapi ini pasti nggak dalil.
Allah maja'alallahu, takutnya salah, silakan buka juga, dibuka di Quran surat Al-Ahzab ayat 4 ya. Maja'alallahu lirajulin, Allah tidak menjadikan lirajulin pada seorang laki-laki, satu orang laki-laki, min qalbaini, dari dua hati, terdiri dari dua hati, fi jaufi. Jauf itu apa itu? Ya daleman ya, jantung, rongga tubuh jauf, atau dalam jiwa kalian juga boleh. Jadi Allah itu enggak menciptakan dua hati. Itu dengerin tuh apa? Ini enggak ada laki-laki, Satyani aja. Ya, Allah enggak menciptakan di dalam satu jiwa laki-laki dua hati. Perhatiin deh, kalau udah dapat Ustazah Indah ya udah Ustazah Indah aja. Enggak gitu juga ya Ustaz ya. Konsepnya enggak gitu ya. Allah enggak menjadikan pada seorang laki-laki, satu laki-laki min qalbaini, terdiri dari dua hati. Maksudnya apa? Fi jaufi, yang ada di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Enggak nyabang gitu loh. Ya. Enggak nyabang. Fokus, enggak mungkin diciptakan dua hati dalam satu jauf. Walidzalika qila, oleh karena itunya apa yang bagi lil mutalim ayyukalila ila dan seterusnya, qila dikatakan al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Sebagaimana yang dikatakan al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Ini makna ininya aja ya. Ilmu itu tidak akan memberikan apapun untukmu, ya. Sampai kamu benar-benar yang memang total memperhatikan ilmu sendiri, ya. Gini. Yang enaknya ilmu itu nggak akan memberikan kamu sebagian, atau kamu nggak akan mendapatkan sebagian ilmu, atau nggak akan mendapatkan apapun dari ilmu sampai kamu benar-benar fokus, memang dituntut fokus dalam menuntut ilmu. Kalau kamu menyerahkan semuanya untuk ilmu, maka ilmu akan perhatikan kalian, ilmu akan memberikan kamu segala-galanya. Gitu kurang lebih ya, Ustaz ya. Jadi jangan setengah-setengah. Makanya tadi dikatakan Allah nggak menciptakan dalam satu jauf dua hati. Adanya satu hati. Satu hati. Nggak boleh nyabang-nyabang. Nih, dari awal ini. Jadi kita dituntut untuk menuntut ilmu, pergi dalam menuntut ilmu. Karena apa tadi saya sampaikan di awal, apa ada ungkapan misalnya jauh itu seringnya lebih bermanfaat daripada dekat, ya. Supaya kita berpikir lebih luas. Kalau kamu di kampungmu sendiri terus sumpah gitu loh. Maka kalau dulu waktu kakak masih seumur kalian, ya masih SMP, ya gini dulu waktu saya SMP, ya waktu Ustaz masih SMP itu di kelas kakak ini sering juara.
Kalau nggak juara 1 ya juara 2, kalau nggak juara 2 juara 3. Istilahnya kalau zaman dulu namanya bintang kelas. Dulu pernah juara 1, juara 2, juara 3 itu gantian, dan pokoknya sering diantara itu. Saya kira ya mungkin saya bukan merasa pintar, bukan merasa pintar, bukan. Ya dibandingkan yang lain lebih lumayan gitu loh. Itu masih di SMP yang masih di kampung, masih di kampung. Begitu mau masuk SMA, Ustaz pergi mondok di pesantren, pergi ke pesantren. Nah, di sana ketemu orang dari seluruh Indonesia, yang bisa jadi dia lebih hebat lagi, lebih ini dan lain sebagainya. Dari masuk kelas 1 SMA, nggak pernah yang namanya juara 1, juara 2, juara 3. Saingannya lebih berat. Di luar sana di pesantren bisa jadi orang-orang pilihan sebelumnya dari tempat masing-masing. Ya udah kagak ada pernah lagi namanya juara. Banyak ketemu teman, pinter banget nih bocah. Ini bisa banget nih gitu. Ya tapi nggak paling jelek juga gitu. Tapi tadi kalau kamu mikirnya nih tadi di kampungmu kamu masih saingannya masih enteng. Begitu kamu masuk di pesantren yang besar, lalu ketemu orang dari mana saja yang mewakilinya, baru berasa tuh. Ini juara 10 aja udah untung-untungan itu. Ya masalahnya satu angkatan saya aja ada 90-an. Awalnya bisa sampai 140. Yang sisa 90-an atau berapa gitu. Jadi kalau kamu dari 90 kamu juara 10 udah alhamdulillah. Ya ingat saya sih belasan atau 12, 13, alhamdulillah, disyukuri gitu. Ya. Ada yang juara, ada modelnya lagi nggak banget lagi. Dulu yang di kelas itu yang sering juara kelas, karena ada satu guru, memang dia ngajar itu, mohon maaf, bukan nyari gaji dan lain sebagainya. Duit dia udah banyak, tapi memang pengen beramal aja. Sering datang ngajar, sebelum ngajar di awal itu selalu bilang, yang bisa ngerjain PR saya tanggung biayanya 1 bulan di pesantren. Yang bisa ngerjain ini 1 semester saya gratiskan. Itu tertantang semuanya. Yang masalahnya yang ditantang itu guru matematika. Yang semuanya pada bingung. Ada santri yang mohon maaf, santriwati lagi, yang sering juara santriwati dulu. Seringnya tidur mulu di bocah. Tapi begitu melek, otaknya juga hidup dia. Masya Allah, masih ingat sekarang kalau nggak salah jadi kepala sekolah dia di kampungnya, di sekolah. Saya bilang, Mbak Nur, ini gimana ceritanya gitu. Dia kalau lagi kayak gini nih, yang lain udah nggak semua kepalanya, dia paling belakang. Tidur dia, ambil mojok seringnya tidur. Begitu dipanggil, ditunjuk, disuruh ini, bisa dia. Itu ada aneh. Cuman ternyata setelah diselidiki, yang lain-lain kalau malam dia pada tidur, dia belajar sendirian. Dia nggak bisa belajar bareng-bareng. Enggak, masalahnya kalau kalian kan begitu tidur semua, begitu. Ya, tidur bareng, ini bareng, selalu bersama-sama. Kompak banget ya. Memang ada biasanya di pesantren itu yang kayak begitu gitu kan. Ya. Ini benar, anaknya setelah diselidiki ternyata yang lain lagi pada belajar, bis Isya belajar, dia nggak belajar. Nggak bisa, malah sering gangguin yang belajar. Begitu yang lain selesai belajar, dia belajar sendiri. Begitu sekolah dia ngantuk. Tapi begitu
juara, dia juara 1. Kan bikin orang iri ya. Ya. Rasanya iri banget saya lihat kayak begitu gitu. Iri boleh loh, kalau nuntut ilmu boleh, untuk ilmu. Ya. Supaya kalian apa tadi? Menjauhi hal-hal yang melekat pada diri kalian, supaya kalian bisa berpikir luas, supaya kalian tuh bisa berbeda berpikir, cara berpikirnya, ya, nggak di kampungmu aja, jagonya di kampungmu. Waya batu supaya menjauh dari tempat tinggalmu, sampai kamu menyiapkan ada kekosongan dalam dirimu untuk ilmu, untuk tadi gerangsang ilmu, untuk tadi rakus ilmu dan sebagainya, siapkan untuk itu. Sebagaimana yang dikatakan firman Allah, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni jawfih fi jawfih. Allah tidak menciptakan dalam jiwa satu laki-laki min qalbayni, dari 2 hati, fi jawfih, di dalam jiwanya. Ya, jadi enggak ada 2 hati dalam satu tubuh. Ya, ada lagunya kayaknya itu ya. Ya. Apa yang lagi viral-viral itu? Siapa itu? Al-Khawmul Maut ya. Udah nonton itu? Al-Khawmul Maut itu ada yang udah nonton? Mas Ari sama siapa? Ada Mas Ari sama siapa? Saya nggak ngikutin, tapi trending dulu kan waktu itu. Ya. Ada agak lain memang benar apa yang dikatakan Al-Khawmul Maut, ipar adalah maut gitu. Makanya alhamdulillah, begitu waktu dulu kakak nikah sama si teteh, begitu nikah hari Sabtu nikah di Bandung, Sabtu nikah, Minggu yang nginep sehari di Bandung, ya. Senin saya boyong ke Depok. Senin langsung aja saya boyong ke Depok. Sebenarnya jangan dulu, masih ini, aduh enggak ini deh. Enggak bisa saya di sini. Di rumah mertua enggak bisa gitu. Langsung saya, karena kamu udah makmum saya, ikutin saya, udah langsung berangkat ke Depok. Depok udah ada kontrakan. Ya udah susah bareng, udah pokoknya berdua jauh dari ini lah kayak gitu. Karena apa? Ya banyak adiknya, masih ada saudara-saudari perempuannya, begitu, nggak boleh terlalu. Gitu. Enak kalau udah nikah, kalau udah nikah hidupnya berdua, udah. Iya, di kontrakan kecil pun terasa di hotel bintang 5. Satiani pengalaman. Nah, iya, kalau udah nikah gitu kan, ya, bener deh. Kontrakannya sempit, apa-apa di dalam. Tapi kalau pengantin baru kan terasa bintang 5 aja gitu. Walidhalika, sampai mana saya, kenapa sampai situ? Ya, artinya Allah nggak menciptakan dalam satu jawf 2 hati. Itu sebagai apa? Supaya kalian tuh fokus. Maka dikatakan apa? Al ilmu la yutika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Apa? Ilmu itu nggak akan memberikan apapun dari untukmu sebelum kamu itu fokus. Sebelum kamu itu fokus untuk ilmu. Jadi kalau pikiranmu masih nyabang-nyabang, susah itu kamu mendapatkan ilmu. Kalau kamu dari sini ingin nuntut ilmu, di sini pengen menghafal Quran, apalin, jangan mikir yang lain-lain, jangan fokus yang lain-lain. Mikir ini itu dan lain sebagainya. Gak usah mikir rumah, gak usah mikir duit. Gak usah mikir duit, gak usah jajan. Ntar ada yang ngantar boleh. Gitu. Enggak, artinya jangan fokuslah kalian terhadap ilmu. Selama kamu belum fokus terhadap ilmu, maka ilmu gak akan memberikan apapun darimu. Gitu ya. Satu lagi ya, pendek. Al-ibtiadu fil julus indal muallim. Apa ini? Ini udah dipelajarin ini di mana nih? Di Ta'limul Muta'allim kelas 5 6 ya. Al-ibtiad menjauh fil julus saat dalam duduk indal muallim dengan guru. Duduk kayak begini loh. Duduk kayak begini harus ada jarak. Ya, harus ada jarak, enggak boleh dekat, terlalu dekat enggak boleh.
Wa yang bagi lil muta'allim, sayudzanya seorang santri, alla yajlisu qariban min ustadihi, supaya tidak duduk terlalu dekat atau dekat min ustadihi, dari gurunya. Inda qiraati darsi, ketika membacakan satu pelajaran kayak begini, pengajaran kayak beginilah. Bi ghairi darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya siapa kamu namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Enggak dengar. Siapa namamu? Nah, misalnya karena darurat, karena saya nggak dengar apa dan sebagai siapa ditanya, nggak apa-apa kan kalau udah ada darurat dekat, misalnya mau pengen apa nggak kedengeran misalnya atau apalah gitu, ada keadaan yang menghalangi. Tapi kalau enggak, harus ada jarak. Bal yang bagi ayakuna bainahu, akan tetapi sayudzanya santri, bainahu, antara santri tadi, muta'alim, wa baina ustadzihi, dan antara gurunya, qadrul qaus. Ya, kemarin apa qadrul qaus? Lingkaran busur panah itu. Busurnya itu yang anak ininya kan, yang dipakai mana itu kan ya. Ya kan, yang melengkung itu kan. Nah, busur panah itu qadrul qaus itu artinya busur panah. Ya, selengkungan itu berapa? Ada 2 meter kali ya. Dilengkungin gitu. Ya udah seginilah. Ada jarak segini gitu. Ya. Nah, itu kenapa harus kayak begitu? Ini namanya adab dalam menuntut ilmu. Memang ada. Enggak terlalu dekat, ya. Enggak juga terlalu jauh juga, enggak boleh juga. Saya ngajar di sini, kamu nyimak di Citayam. Enggak efek. Gimana ceritanya? Emang online. Kamu di sini misalnya, kamu di depan TTC kan, saya enggak dengerin juga, nyusahin orang. Iya. Artinya ada jarak, tapi ya enggak terlalu jauh. Jauhnya seberapa? Qadrul qaus, 1 putaran anak busur panah itu, 1 busur panah. Bukan anak panahnya, busurnya. Itu jarak dalam belajar kira-kira segitu. Nah, kenapa harus sampai di situ diperhatiin? Biar gurunya juga fokus nerangin, ya, kalian juga memperhatikan juga enak, kalian juga belajarnya juga nyaman. Begitu cara menuntut ilmu itu diatur, karena itu juga ada bagian menuntut ilmu. Hunaka soal, ada pertanyaan? Kayaknya ikhlas sunniyah kan panjang nih, babnya lumayan. Besok aja. Ada yang ditanyakan? Ada, paham semua? Paham semua? Ini ngantuk nih, siapa nih? Paham nak? Siapa nama? Latifah. Dari mana? Depoknya mana? Gang Asem. Asem mulu ya. Latifah. Keras, tegas. Coba, siapa namamu? Oh, Latifah Ustaz. Oh, gitu. Mentang-mentang Latifah. Latifah artinya apa? Pantesan lembut banget. Latifah Ustaz. Siapa namamu? Latifah Ustaz. Ya, kedengeran Latifah Ustaz. Ya, gitu dong. Ini tegas gitu perempuan. Kalau nanya laki-laki itu harus tegas. Jangan melo. Oh, Jokan dari mana? Dari mana kamu? Cempaka Putih. Pasir Putih. Perasaan saya lewat situ nggak ada putih-putihnya pasirnya. Pasir coklat hitam. Paham nak? Paham nggak? Ya udah, saya tanya dah. Paham? Oh, paham. Ya udah, percaya deh saya.
Ya, insya Allah paham. Insya Allah nggak susah yang hal-hal yang dipahami. Ini kan menjadi dasar, menjadi apa? Bekal buat kita, ilmu pengetahuan tentang bagaimana menuntut ilmu yang baik, bagaimana orang, kenapa sih harus pergi jauh atau pergi menuntut ilmu, kenapa harus ini, ya gitu. Kenapa harus fokus terhadap ilmu, nggak bisa pakai main-main, nggak bisa gitu. Ya, besok ikhlasun niat. Oh ya, besok itu mengikhlaskan niat, menata hati, menata niatnya. Kita sambung episode yang akan datang. Ya, nah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ilmu yang manfaat, berkah dunia akhirat. Silakan doa. Ya